Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Di episode kali ini dengan tema fitrah pria dan wanita. Nah, kenapa tema ini penting? Karena kita harus senantiasa mengetahui fitrah kita sebagai seorang wanita maupun fitrah laki-laki itu seperti apa. Nah, perbedaan di antara laki-laki dan perempuan itu sangat nyata dan tidak bisa kita setarakan gitu, karena kita sudah punya porsinya masing-masing. Hakikat pria dan wanita itu berbeda, di mana pria akan tetap merasa terjaga eksistensinya dengan kewibawaannya, di mana peran mereka sebagai pemburu yang menjadikannya tetap dihargai dan dicintai oleh sekelilingnya. Lalu wanita yang akan tetap bahagia dengan fitrahnya sebagai pemelihara, di mana mereka bisa memastikan kondisi rumahnya tetap terjaga dengan aman, mengandung hingga mengantarkan sendiri bagaimana tumbuh kembang anaknya, sehingga menjadi dewasa dan membanggakan berkat didikannya. Sudah dapat dipastikan bahwa kondisi fitrah ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pria dan wanita, apalagi jika harus dipaksakan sama atau bahkan bertukar peran antara keduanya. Maka yang pasti terjadi adalah kehidupan yang menyiksa dan tidak produktif sebagaimana mestinya. Kini kita semakin paham bagaimana salah kaprahnya pemikiran feminisme yang menggiring masyarakat dunia untuk berpikiran bahwa pria dan wanita itu harus setara, sehingga pemahaman ini menjustifikasi jika seharusnya apa yang dapat dikerjakan oleh pria bisa juga dikerjakan oleh wanita, dan apa yang bisa dicapai oleh pria bisa juga dicapai oleh wanita. Namun, benarkah seperti itu? Benarkah pria dan wanita harus berlomba-lomba dalam track yang sama demi menunjukkan siapa yang lebih tinggi status kemuliaannya? Secara fitrah penciptaan, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa pria dan wanita memang diciptakan berbeda, sehingga tidak adil jika menilai lelaki dengan standar wanita ataupun sebaliknya. Pria dan wanita tercipta berbeda, bukan diciptakan untuk berkompetisi dan bersaing, sebab mereka bukan didesain untuk fungsi yang sama. Karena pria dan wanita punya karakter yang berbeda. Pria dan wanita, perbedaan itu bukan ditujukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi. Dalam Islam, pria dan wanita dipandang sebagai makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah, dengan tujuan penciptaan yang sama, yaitu untuk menyembah Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Islam tidak pernah punya masalah tentang relasi antara pria dan wanita, sebab datangnya Islam justru mengangkat derajat wanita yang direndahkan oleh sistem kehidupan yang ada sebelum Islam. Islam datang memberikan keadilan dengan memuliakan wanita sesuai fitrahnya. Islam memberikan standar kebahagiaan yang berbeda dengan sistem sekuler kapitalis atau sosialis komunis yang menjadikan materi sebagai puncak pencapaian. Sedangkan standar kebahagiaan dalam Islam yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memberi piala yang berbeda bagi pria dan wanita. Paham feminisme yang katanya bertujuan untuk membela kebebasan hak wanita, ternyata tetap saja kemuliaan wanita belum bisa terselamatkan. Paham ini tidak juga menjadikan wanita lebih mulia kedudukannya. Bahkan, seperti yang telah kita lihat faktanya, bahwa ide feminisme malah membuat wanita menjauh dari kodratnya. Wanita dituntut untuk bersaing dengan kaum pria, dengan menstandarkan bahwa semua hal yang bisa dilakukan oleh kaum pria bisa juga dilakukan oleh kaum wanita. Yang dijadikan standar pun tidak lain dan tidak bukan adalah harta, tahta, dan semua tentang kesenangan dunia. Sistem ini adalah bentuk penjajahan terhadap wanita dengan modus baru yang sangat halus, ciri khas kapitalisme. Beda halnya dengan ide yang dibawa oleh Islam. Islam sadar betul bahwa pria dan wanita itu berbeda. Secara fitrahnya, mereka tidak lebih baik dan juga tidak lebih buruk. Oleh karena itu, Islam menempatkan pria dan wanita dalam track yang berbeda untuk saling berlomba di dalamnya. Dan hasil yang diperoleh pun tentu berbeda, namun setara secara nilai. Pria dan wanita bisa saling berlomba meraih kemuliaan di sisi Allah, sesuai dengan fitrah dan usaha mereka untuk meningkatkan ketakwaannya masing-masing. Bukankah hal ini lebih adil dan diterima oleh akal sehat? Tolak ukur kebahagiaan. Sekarang zamannya di mana orang-orang memiliki pandangan bahwa wanita harus setara dengan pria. Hal ini adalah kesalahan dan tidak dibenarkan dalam Islam.
Pria dan wanita berkompetisi dalam jalur yang sama dengan hadiah yang sama, yaitu sama-sama mengejar materi. Itu adalah sistem dari kapitalis dan sistem komunis. Berbeda dengan sistem Islam, pria dan wanita sama-sama mencari ridha Allah lewat taklif, hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis, yang Allah berikan sesuai dengan fitrah mereka, bukan berkompetisi antar gender, tetapi berkolaborasi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah teman-teman, itulah perbedaan fitrah pria dan wanita. Semoga kita tidak keliru dan tidak menganggap bahwa pria dan wanita itu harus setara. Tetapi pria itu fitrahnya adalah berkolaborasi, sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.